Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke KD kedua, yaitu tentang perabot yang ada di restoran. Pada KD ini kita harus memahami perabot yang ada di restoran. Untuk 4.2-nya melakukan pengelompokan perabot di restoran. Untuk yang pertama yaitu perabot restoran atau biasa disebut dengan mebeler. Perabot restoran merupakan peralatan restoran yang berukuran besar atau biasa disebut dengan work equipment seperti furniture, diantaranya yaitu meja, kursi, meja kasir, meja samping, bahan serta warna perabot yang bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kayu, stainless steel, fiberglass, dan plastik. Penempatan perabotan restoran diatur sesuai dengan denah ruangannya yang sudah ditetapkan. Tata letak meja diatur dan disusun agar tidak terlalu rapat sehingga kelancaran arus tamu dan pelayanan dapat terjamin supaya tidak terjadi bentrokan atau saling bertubukan. Kondisi perabot yang digunakan harus utuh, bersih, dan berfungsi. Untuk penempatan meja di samping atau side table berada pada tempat yang strategis untuk memudahkan pelayanan dan tidak mengganggu tamu. Berikut merupakan macam perabot restoran dan klasifikasinya. Yang pertama yaitu meja makan bujur sangkar. Ini untuk 4 orang dengan diameter 137 dikali 76 yang biasa digunakan pada restoran tradisional. Jadi ini hanya muat untuk 4 orang saja. Yang kedua yaitu meja bulat atau biasa disebut dengan round table yang berdiameter 110 cm yang muatannya 2 sampai 5 orang. Ini juga digunakan pada restoran tradisional. Yang ketiga yaitu meja 4 persegi. Ini biasanya berguna untuk 1 sampai 4 orang dengan ukuran 76 dikali 76 dan digunakan pada restoran tradisional yang mempunyai space atau ruangan yang kecil. Yang keempat yaitu meja 4 persegi panjang. Ukurannya bervariasi sesuai dengan keperluannya. Semakin banyak barang yang ditaruh di atasnya, maka semakin luas ukuran meja di sampingnya. Yang berikutnya, lemari penyimpanan yang berfungsi untuk penyimpanan piring, mangkok, cangkir, gelas, sendok, garpu, pisau, dan lenan meja. Dipergunakan jika tidak ada meja samping atau di ruang pantry. Jadi, semua alat-alat yang ditaruh di meja penyimpanan atau lemari penyimpanan ini dalam keadaan bersih dan kering atau siap untuk digunakan. Yang berikutnya, lemari samping yang berfungsi untuk melakukan atraksi flambe atau menu dessert pada saat pelayanan penggunaan Guarindon service. Jadi maksudnya ini meja samping biasanya dibawa ke depan tamu untuk flambe atau memasak di depan tamu atau menyajikan hidangan dessert pada saat pelayanan yang bersifat Guarindon service. Untuk ukurannya bervariasi sesuai dengan keperluan. Semakin banyak barang yang ditaruh di atasnya, maka semakin luas ukuran mejanya. Jadi ini tergantung jenis menu yang akan disajikan di depan tamu tersebut. Jadi kalau menunya semakin banyak, otomatis lemari samping yang akan dipakai juga ukurannya semakin besar. Trolley of flambe yaitu berfungsi sebagai tempat memotong dan menata makanan di depan tamu. Jadi trolley of flambe ini kita bawa di depan tamu, yang isinya di dalam trolley ini sudah hidangan atau masakan yang sudah matang. Jadi
nanti di depan tamu itu kita akan melakukan penataan dan memotong-motong makanan di depan tamu. Bentuk dari trolley of flambe ini ada yang bervariasi juga, seperti ada rodanya, terus terdapat wadah untuk makanan yang akan dipotong-potong. Jadi untuk ukurannya bervariasi sesuai dengan keperluannya atau sesuai dengan jenis makanan nanti yang akan dibawa dan ditata di depan tamu tersebut. Yang berikutnya lemari samping yang berfungsi untuk memudahkan membawa makanan atau alat dalam jumlah yang banyak. Jadi ini supaya kita tidak melakukan bolak-balik pada saat membawa makanan atau membawa peralatan, baik itu dari ruang restoran sampai ke kitchen, jadi tidak ada bolak-balik. Jadi lemari samping ini mempunyai roda juga, jadi yang berfungsi untuk membawa makanan atau alat dalam jumlah yang banyak. Untuk ukurannya juga bervariasi tergantung kepada jumlah makanan atau alat yang kita bawa. Kalau alatnya sedikit, otomatis ukuran meja samping ini atau lemari samping ini berarti kecil. Jika alat-alat atau bahan makanan yang kita bawa itu berjumlah banyak, otomatis lemari ukurannya juga besar. Selanjutnya, fungsi perabot restoran itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu preparation atau prepare atau persiapan, biasa disebut dengan preparation equipment, yaitu untuk menyiapkan semua peralatan berupa persiapan pengolahan. Jadi sebelum kita mengolah masakan, otomatis kita akan melakukan persiapan. Yang kedua yaitu processing equipment atau peralatan untuk pengolahan. Jadi semua perabot-perabot yang digunakan untuk melakukan pengolahan. Untuk alat-alat persiapan dan alat-alat pengolahan tentu itu sangat berbeda sekali. Contohnya, kalau untuk alat persiapan itu misalnya seperti apa? Contohnya pisau, apalagi cutting board, comb, timbangan, dan lain-lain. Sementara kalau untuk alat pengolahan itu berupa wajan, boil atau kukusan, atau intinya gini, peralatan untuk pengolahan ini adalah alat-alat yang sudah bermain dengan api, seperti kita belajar pada kelas 10 pada pengetahuan alat yang ada di kitchen. Berikutnya yaitu service plating equipment. Jadi peralatan yang digunakan untuk plating atau untuk pelayanan atau untuk penyajian. Ini contohnya bisa berupa plate, bowl, apalagi mangkok ya, aneka jenis cutleries mulai dari dinner fork, dinner knife, dessert fork, dessert knife, soup, dan lain-lainnya. Intinya peralatan yang digunakan pada saat penyajian. Yang berikutnya yaitu holding equipment. Holding equipment adalah alat yang dipakai untuk menyiapkan makanan yang sudah diproses tetapi belum disajikan. Jadi ini maksudnya alat yang dipakai atau alat yang digunakan untuk penyimpanan sementara masakan sebelum disajikan ke depan tamu. Jadi ini alat ini sifatnya penyimpanan penyimpanan makanan yang panas. Jadi ini alat-alat ini kondisinya panas ya, seperti Bain Marie hot table warmer, infrared warmer. Yang berikutnya yaitu cool holding equipment. Jadi kebalikan dari tadi, yaitu alat yang digunakan untuk penyimpanan makanan daging seperti refrigerator, cooler, cool rack atau kontainer plastik yang digunakan untuk penyimpanan es, cool food,
beverage, dan keperluan catering yang digunakan hotel-hotel besar pada umumnya. Jadi, fungsi dari cool holding equipment ini adalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang sifatnya beku atau yang sifatnya dingin. Jadi kalau kita tidak menyimpan di cool holding equipment ini, bahan-bahan tersebut akan cepat busuk atau tidak fresh lagi. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang perabot yang ada di restoran. Jadi, perabot yang ada di restoran ini berbeda dengan materi tentang peralatan yang ada di restoran ya. Kalau untuk perabot ini ukurannya alat-alat atau equipment yang ada di restoran yang kesimpulannya itu yang berukuran besar. Tadi kita udah pelajari seperti contohnya seperti apa tadi? Meja, kursi. Pembagian meja juga tadi terbagi kepada beberapa. Yang pertama meja segi 4 yang bisa berukuran 137 kali 76 yang digunakan untuk 4 orang. Yang berikutnya meja bulat atau round table atau meja persegi dan meja persegi panjang. Terus lemari penyimpanan, lemari samping, stroller flambe atau lemari samping lainnya. Jadi di sini perabot yang dimaksud itu adalah alat-alat yang berukuran besar. Nanti untuk materi selanjutnya kamu dapat membedakan antara perabot di restoran dengan peralatan yang ada di restoran. Semoga kamu paham dengan pembelajaran kali ini. Kita lanjut untuk materi minggu depan. Untuk hari minggu depannya kita akan melaksanakan kuis dulu ya untuk KD1 dan KD2. Jadi kamu siap-siap untuk belajar di KD1 yaitu tentang menu dan KD2 yaitu tentang perabot-perabot yang ada di restoran. Selamat belajar dan jangan lupa materi ini kamu buat ringkasan di buku catatannya. Oke, demikian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.